Saya tahu bahwa kita semua udah excited untuk sama-sama belajar ya, sama-sama diperlengkapi. Oleh sebab itu, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua, nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa langsung kontak Saudari Lia di tempat Anda mendaftar untuk acara ini, sehingga kita berharap semua pertanyaan bisa diakomodasi, dan kita semua boleh sama-sama saling diinspirasi dan saling belajar. Oleh sebab itu malam hari ini, tanpa memperpanjang waktu, saya ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang menurut saya seorang leader yang karya-karyanya itu sangat luar biasa. Saya kenal Pastor Elisa, Pastor Ezra, Pastor Senior, Sutopo Senior. Sudah lumayan lama saya kenal mereka, sudah cukup lama. Cuma memang sepertinya ini kesempatan pertama justru saya bisa menjawab undangan atau permintaan yang ada. Beberapa kali Pak Sutopo Senior pernah minta saya untuk melayani waktu itu ke Surabaya, tapi yang disayangkan adalah memang jadwalnya belum pernah pas. Memang saya pribadi kebetulan memang punya keterbatasan untuk bisa melayani keluar. Saya karena fokus utama adalah mengembalakan gereja lokal di Jakarta. Jadi memang fokus dan pekerjaan saya yang utama dari segi waktu, pembagian waktu juga adalah memberikan yang prioritas kepada gereja saya sendiri. Jadi dari 52 minggu, kemungkinan besar biasanya secara rata-rata saya hanya punya mungkin tidak lebih dari 7 atau 8 minggu yang tersisa yang bisa saya pakai untuk melayani keluar gereja saya maupun keluar kota. Jarang sekali saya punya kesempatan lebih dari 10 minggu setahun untuk bisa melayani keluar. Itu sebabnya salah satu alasan mengapa jadwal yang dinantikan untuk bisa melayani Alpha Omega Surabaya maupun Jakarta belum pernah kesampaian karena keterbatasan waktu yang saya punya. Tapi saya senang sekali justru dengan kondisi PSBB ini kita bisa merealisasi seminar atau webinar ini. Dan saya berharap jarak kita, walaupun kita semua ada di rumah masing-masing, tidak menghalangi kita untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Ya, tapi tentunya kembali kepada kebiasaan saudara untuk bisa berkonsentrasi di depan HP saudara atau di depan komputer saudara. Sangat tergantung kepada layar yang saudara pakai. Kalau layar saudara kecil, memang kalau itu di HP, dan saudara mendengarnya dari speakerphone yang lepas, tentunya intervensi suara tersebut ke telinga saudara akan sangat terpengaruh dibandingkan kalau saudara mungkin pakai earphone yang saudara colok langsung. Jadi suaranya minimal tidak terganggu. Itu yang pertama. Kedua, ya kalau memang saudara tidak punya pilihan, ya saudara mungkin terpaksa harus mendengar dari suara atau speakerphone yang lepas. Konsekuensinya adalah di sekitar saudara ada orang bicara atau ada panggilan dan lain sebagainya, saudara tentunya terganggu. Nah, saya berusaha untuk memakai waktu yang saya punya tidak bertele-tele. Saya akan segera memakai waktu saya secepatnya untuk mengisi apa yang saya ingin bagikan ke saudara. Nah, karena saudara pertama kali mendengarkan saya, kemungkinan besar saudara akan menyesuaikan diri. Saya akan mengajak, saya nggak akan berbagi sesuatu yang berat membuat saudara perlu berpikir terlalu dalam, tetapi kemungkinan besar kalau saudara pertama kali mendengarkan saya, saudara akan menyadari bahwa saya akan mengajak keputusan atau setiap perilaku ataupun sudut pandang yang saya ingin sudah dapatkan dari apa yang saya bagikan. Jadi, biasanya kalau saya melayani, apalagi dalam konteks pernikahan, saya berusaha untuk memberikan saudara perspektif. Saya berusaha untuk menyesuaikan diri, kalau saudara istri, perspektif saudara, maupun suami, dan berusaha untuk bertukar perspektif supaya saudara bisa berkomunikasi dengan baik. Tahukah saudara bahwa 95% pernikahan gagal itu masalahnya ada di komunikasi, bukan karena cinta. Kita tidak lagi hidup di zaman di mana orang menikah karena dipaksa atau dijodohkan. Kita hidup di zaman di mana kita sebagian besar menikah karena kita jatuh cinta dan kita memutuskan untuk menikah dengan orang yang kita nikahi. Namun, walaupun pernikahan diawali dengan cinta, bahkan seringkali diawali dengan cinta mati atau cinta yang kualitasnya rela mati, namun tidak sering kita dengarkan bahwa ada banyak yang kemudian gugur di tengah jalan. Bukan karena mereka kehilangan cinta, tapi karena ada hal-hal yang kemudian menutupi rasa cinta tersebut, sehingga rasa benci dan rasa kecewa dan rasa sakit hati
itu lebih nyata dan lebih berat dibandingkan cinta yang masih ada sebenarnya. Akibatnya, belum lagi kalau mereka saling menyakiti secara jasmani maupun emosional, akibatnya salah satu mengambil keputusan untuk berkata, saya tidak mau lagi melanjutkan ini, dan akhirnya pun pernikahan tersebut kandas di tengah jalan. Nah, 95% itu masalahnya komunikasi. Tentunya komunikasi bukan hanya komunikasi verbal, tapi termasuk komunikasi seksual. Nah, hubungan seksual itu adalah komunikasi. Saya tahu, saya diberitahu bahwa di sini tidak semua yang ikut ini sudah menikah, ada yang masih pemuda atau pemudi yang menantikan kesempatan saudara bisa menikah. Dan saya percaya juga apa yang kita akan pelajari hari ini juga akan menolong saudara untuk bisa mempersiapkan pernikahan saudara dengan baik. Jadi bukan hanya yang sudah bagi menikah saja, tapi tentunya perspektifnya berbeda-beda. Bagi yang menikah, tentunya akan melihat perspektif yang sedikit berbeda, dan yang sedang mempersiapkan pernikahan akan melihatnya dari perspektif yang sedikit berbeda. Nah, saya ingin memulai berbagi apa yang saya ingin bagikan pada saudara malam hari ini, mulai dari mengutip Ibrani pasal ke-12. Dan Ibrani pasal ke-12 saya ingin mengutip salah satu ayat yang menjadi kunci, kalau saudara tahu ayat kedua dari Ibrani pasal ke-12 ini, kunci dari keberhasilan Yesus untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa untuk bisa menyelesaikan apa yang kita mulai, dalam konteks pernikahan tidak selalu mudah. Walaupun sebelum menikah biasanya optimisme dan pengharapannya sangat tinggi. Biasanya motonya adalah laut kita seberangi, gunung kita daki, apapun juga kita hadapi lah, istilahnya kalau kita bisa bersama, asal kita bisa bersama. Tapi kan kenyataannya tadi kita ketahui bahwa statistik menunjukkan bahwa tidak semua mereka yang memulai berhasil mempertahankan apa yang mereka mulai, walaupun mereka sudah pernah bersumpah di hadapan Tuhan bahwa hanya tinggal maut yang bisa memisahkan kita. Namun, banyak yang kita temukan berubah pikiran. Saya seringkali ditanya sebagai pendeta, gimana Pak pendapat Bapak buat pasangan yang bercerai? Saya bilang, apa yang bisa saya katakan? Saya tidak dimintai pendapat apalagi persetujuan untuk seseorang diceraikan. Karena yang menceraikan itu adalah negara melalui pengadilan. Tapi kalau yang menikahkan memang gereja. Karena negara tidak bisa menikahkan kecuali gereja yang menikahkan. Nah, untuk pernikahan, gereja diminta persetujuan. Tapi untuk sebuah perceraian, gereja nggak pernah diminta persetujuan. Seandainya kalau kita diminta persetujuan, tentunya sudah tahu jawabannya, kita akan berusaha sedemikian rupa untuk menolong supaya pasangan tersebut tidak bercerai. Bukan cuma sekedar mengizinkan atau menyetujui. So, Ibrani 12 ayat 2 adalah kunci daripada rahasia kenapa Yesus bisa menyelesaikan apa yang dia mulai atau apa yang menjadi misi dan tugasnya. Walaupun itu begitu berat dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, saya ingin membacakan bagi saudara terjemahan bahasa Inggris, menurut saya lebih jelas menggambarkan apa yang saya ingin gambarkan bagi saudara. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini, keep your eyes on Jesus. Pastikan mata saudara kepada Yesus yang dikatakan who both began and finished this race. Yang mana dikatakan tujukan matamu kepada Yesus yang bukan hanya memulai tetapi juga menyelesaikan pertandingan dia. Ya. Jadi kenapa kita lihat Yesus? Karena Yesus berhasil memulai dan menyelesaikan. Kemudian dia katakan begini, study how he did it. Pelajarilah bagaimana dia melakukannya. Nah, Yesus melakukannya itu ada rahasia yang harus kita pelajari. Dia katakan, study how he did it, dikatakan. Terus dia bilang, because he never lost sight of where he was headed. Rahasia kenapa Yesus mampu menyelesaikan yang dia mulai. Karena dia tidak pernah melepaskan matanya dari tujuan atau dari kemana dia mau pergi. Dia katakan. Jadi akibatnya walaupun itu salib, dipermalukan, apapun yang dia hadapi, dia mampu menyelesaikannya, dikatakan. Rahasianya adalah karena dia tidak pernah alihkan matanya
dari tujuannya siap tentang mata saudara. Tahukah saudara bahwa mata saudara itu punya kedahsyatan? Karena kemana mata saudara di dalam diri saudara akan menuju di mana mata saudara pergi. Semua yang belajar olahraga tahu kalau mau pukul bola, kecuali yang main bulu tangkis sedang pura-pura mau trik ya. Kemana mata kita lihat sebenarnya, kesitulah tangan dan seluruh badan kita ini, apa yang kita ingin tuju, itu bisa menjadi kenyataan. Nah, itu sebabnya sebelum saya mulai mengajar lebih jauh, malam hari ini anjuran saya adalah, saudara perlu menata ulang perspektif saudara di dalam kehidupan pernikahan. Apa yang saudara sebenarnya ingin lihat dan tuju dalam pernikahan saudara? Apakah saudara betul-betul masih punya visi? Maka kata visi itu penting di dalam kekristenan, karena visi itu bicara soal vision. What do we see? Dan yang kita lihat ini bukan cuma yang jasmani kasat mata saja, bahkan melampaui yang kasat mata. Nah, pertanyaannya adalah apakah mata kita masih tertuju kepada tujuan kenapa kita bersatu dan dipersatukan. Nah, buat saudara yang menikah. Nah, buat saudara yang belum menikah, untuk menentukan pasangan, pastikan tujuan daripada pasangan yang saudara mau nikahi ini dengan tujuan saudara sama. Karena kalau yang dituju berbeda, purpose-nya berbeda, kemungkinan besar di tengah jalan akan berpisah. Karena tujuannya, perspektifnya tidak sama, apalagi komitmennya. Nah, makanya kalau purpose-nya tidak bisa sama, maka sulit untuk bisa sepasang suami istri bisa komit untuk bisa mempertahankan apa yang mereka mulai sampai akhir, karena tidak ada pernikahan yang bisa dijanjikan tidak ada badai atau tantangan. Semua pernikahan bakal melewati badai. Jadi kalau pernikahan itu punya tujuan, punya visi, punya fokus, punya purpose yang sama, maka badai boleh datang, maka badai itu hanya akan menunjukkan bahwa mereka menjadi lebih kuat untuk bisa menghadapi badai tersebut. Dapatkah saya terima amin dari saudara semua? Itu sebabnya sebelum ini saya masih belum mengajar saudara, saya anjurkan saudara keluarkan catatan saudara, karena kemungkinan besar ada banyak sekali saudara perlu ingat di kemudian hari. Saya sengaja tidak taruh semua di PowerPoint supaya saudara tidak cuma telan saja. Oke? Tadi saya bicara soal visi, saya bicara soal punya mata yang tujuannya sama, punya purpose yang sama. Nah, yang pacaran, jadi kalau mau tahu dia pasangan apa tidak, ini sekalian saya tambahin aja. Saudara harus tahu dia itu matanya ngelihatnya kemana. Dia maunya apa? Tujuannya kemana? Masa depannya kemana? Ini masih belum bicara soal orang ini punya tanggung jawab nggak. Karena kalau dia nggak punya tanggung jawab, dia bilang A, besok bisa bilang B, bisa berubah pikiran. Dia punya kesetiaan nggak? Dia punya kedewasaan nggak? Itu nanti itu hal-hal yang lain yang saudara perlu selidiki. Tapi yang pertama, yang dia mau, yang dia lihat, yang dia tuju, sama nggak visinya? Tujuannya sama nggak? Nah, kalau saudara nggak tahu tujuan apa ya harus dicari ya, mari kita. Nah, hari ini saya cuma mau saya nggak tahu kenapa terputus. Saya nggak tahu sejak kapan tadi saya terputus. Bolehkah saya dikasih tahu kalimat saya No, we terakhir? can hear you now. Baru aja tadi cuman kayak 1 detik aja kok. Oke. Jadi Ya. nggak banyak yang Enggak, ketinggalan ya. enggak. Oke. Nah, itu sebabnya saudara, saya ingin bicara soal, kalau saudara tadi mencatat, minimal saudara perlu catat soal jangan pernah kehilangan perspektif atau visi. Karena Yesus bisa menyelesaikan pertandingannya karena dia tidak pernah tarik atau jauhkan matanya dari tujuan akhirnya, visinya, atau purpose-nya. Nah, jadi kalau saudara yang belum menikah, pastikan saudara ketemu dengan orang yang punya visi dan punya tujuan dan purpose yang sama. Itu yang pertama. Nah, apa salah satu purpose yang saudara bisa pakai dari segi Alkitab menjadi tujuan yang saudara bisa bagi satu hari ini? Mari kita buka Kejadian pasal kedua. Ada satu purpose, tujuan yang utama pada waktu Tuhan menciptakan manusia.
yang Tuhan percayakan. Ada satu tujuan kenapa seorang laki-laki harus bersatu dengan seorang perempuan atau seorang wanita. Ada satu tujuan. Dan saya mulai, dari Kejadian pasal pertama dulu. Kejadian pertama ayat 28 kalau boleh. Jadi Kejadian pertama 28 dikatakan begini. Allah memberkati mereka. Mereka ini Adam dan Hawa, tentunya sudah tahu. Allah memberkati Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan bahwa Tuhan memberkati mereka dan berfirman. Berkat Tuhan itu difirmankan. Tuhan bilang beranak cucu dan bertambah banyak. Sudah tahu bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan berfirman. Semua yang Tuhan ucapkan itu langsung jadi. Pertama kali setelah Tuhan berfirman tidak langsung jadi adalah pada waktu Tuhan bilang manusia beranak cucu. Adam dan Hawa tidak berkat itu, Adam dan Hawa tetap berdua. Artinya, kemampuan untuk menjadikan berkat itu, janji Tuhan itu menjadi kenyataan apa tidak, ada di tangan Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa tidak melakukan apa yang mereka perlu lakukan, bumi tidak penuh, atau bumi tidak akan bisa bertambah penduduknya, bukan karena Tuhan tidak menciptakannya, tapi karena Adam dan Hawa belum menjalankan tanggung jawabnya. Jadi dikatakan beranak cuculah, bertambah banyak. Perhatikan, berkat atau panggilan yang pertama, tujuan pertama manusia dipersatukan adalah satu untuk memenuhi bumi, supaya kita beranak cucu, itu yang pertama. Tapi tujuan yang kedua, purpose yang kedua untuk manusia dipersatukan adalah supaya manusia, laki-laki dan perempuan ini dipersatukan untuk bisa menaklukkan bumi. Jadi panggilan Tuhan pada manusia bukan hanya untuk duplikasi, untuk memperbanyak diri, tapi juga untuk menaklukkan bumi. Nah, ayat berikutnya kemudian di Kejadian pasal kedua, dia katakan bahwa karena Tuhan memanggil manusia untuk memenuhi dan menaklukkan bumi, maka dan bersatu. Mereka harus bersatu. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saudara, laki dan perempuan bersatu. Dan saudara, mereka bukan hanya bersatu, tapi mereka menjadi satu. Saudara bayangkan kalau saya punya 2 gelas ya. Bersatu itu cuma 2 gelas ini bersatu. Tapi sebenarnya pernikahan itu bukan cuma 2 orang bersatu, mendekatkan diri, bersatu rumah, bersatu kamar, bersatu ranjang. Tapi mereka harus menjadi satu. Jadi kalau saudara bayangkan 2 gelas, itu 2 itu isinya digabungkan menjadi satu. Nah, pernikahan adalah 2 menjadi satu. Jadi bukan cuma united, tapi they have become one. United, dipersatukan atau dipersatukan dengan menjadi satu, itu 2 hal yang berbeda. Nah, kita dipersatukan di hari pemberkatan pernikahan oleh pendeta. Bapak pendeta menyatukan kita. Kalian dipersatukan menjadi satu. We are united at the wedding. But we become one, tapi menjadi satu adalah sebuah perjalanan seumur hidup bagi kita semua. Banyak yang dipersatukan di hadapan Tuhan di hari pernikahan. Tapi dalam perjalanan hidup mereka, mereka tidak menjadi satu. Satu kamar, tapi tidak menjadi satu. Satu ranjang, tapi tidak menjadi satu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjadi satu? Oke? Nah, kita adalah manusia jasmani, jiwani, dan rohani. Kalau Tuhan panggil kita untuk memenuhi bumi saja, cukup kita bersatu jasmani. Karena begitu jasmaninya bersatu, kita bisa memenuhi bumi. Cukup jasmaninya jadi satu. Tetapi panggilan kita bukan hanya memenuhi bumi, karena panggilan kita adalah menaklukkan bumi. Itu sebabnya untuk bisa membesarkan anak-anak yang bisa menaklukkan bumi, diperlukan lebih daripada cuman bapak dan ibu secara badani atau jasmani menjadi satu. Itu sebabnya jiwanya harus menjadi satu. Hatinya harus menjadi satu. Nah, kunci daripada keberhasilan pernikahan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan hanya badannya jadi satu,
tapi pikirannya, perasaannya, mimpinya, kehendaknya, cita-citanya, hatinya bisa jadi satu. Makanya saya suka bilang sama yang muda, buat saudara yang masih muda, yang pacaran. Saya bilang, yang perlu kalian jadikan satu, itu bukan badan atau jasmani. Bahkan kalau long distance jasmani jauh pun nggak apa-apa. Asal, yang satu, jiwa kalian dekat. Apa artinya jiwanya dekat? Pikirannya harus dekat, perasaannya harus dekat, mimpinya, masa depannya harus dekat. Aku tahu apa yang dia mimpikan. Dia tahu apa yang aku mimpikan. Aku tahu apa yang dia rasakan. Pasanganku tahu apa yang aku rasakan. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dia tahu apa yang aku pikirkan. Nah, kedekatan datang kalau saudara dekat secara pikiran, dekat secara perasaan, dekat secara cita-cita. Nggak percaya, tanya sama yang menikah. Boleh tidur satu ranjang, berbagi satu bantal. Tapi kalau isi pikirannya sudah nggak pernah diceritakan atau dibagi, maka walaupun satu ranjang dan satu kamar, saudara akan merasa jauh sekali dengan orang yang tidur di sisimu. Kalau perasaan tidak dibagi, kalau mimpi tidak dibagi, maka jiwa tidak akan pernah bisa menjadi satu, hati apalagi bisa menjadi satu. Nah, kenapa saya mulai dari sini? Karena saya menggembalakan sudah 30 tahun, saudara, dan masalah dalam pernikahan seringkali karena pikirannya, hatinya, perasaannya, maunya sudah tidak lagi satu. Sehingga masing-masing maunya sendiri. Jadi, bagaimana saudara membangun kesatuan atau menjadi satu? Buat yang sedang menikah, saya berdoa supaya ini bisa menyelesaikan konflik. Sekaligus saudara, apalagi kalau saudara merasa jauh dengan pasangan saudara, ini saatnya saudara membenahinya, sehingga saudara bisa membangun kedekatan antara saudara dengan pasangan saudara kembali. Nah, buat saudara yang belum menikah, yang mau membangun pasangan atau membangun hubungan, pastikan saudara tahu bagaimana caranya bisa membangun oneness, membangun kesatuan sampai saatnya saudara dipersatukan di hadapan Tuhan dan baru kemudian jasmaninya saudara menjadi satu atau hubungan badannya menjadi satu. Itu sebabnya urutannya adalah yang penting hati dan rohnya dulu satu. Baru kemudian jiwanya jadi satu. Terakhir baru badannya jadi satu. Makanya saya suka bergurau sama teman-teman yang masih muda. Saya bilang, kalian yang pacaran ya, saya kasih tahu nih, tukar pikiran itu jauh lebih penting daripada tukar eliur. Karena untuk pikirannya jadi satu, pikiran harus ditukar. Untuk perasaannya jadi satu, perasaan harus ditukar. Untuk mimpi bisa jadi satu, mimpi harus bisa ditukar. Nah, yang menikah, dengarkan. Seringkali istri saudara mau suamimu tahu pikiranmu. Masalahnya adalah suamimu nggak bisa baca pikiranmu. Tuhan bisa baca pikiranmu. Seringkali istri mau suami mengerti perasaanmu. Tapi kalau engkau tidak belajar untuk berbagi perasaanmu, menceritakan isi pikiranmu, maka suamimu juga nggak bisa mengerti perasaanmu. Nah, itu sebabnya bagaimana membangun kesatuan atau oneness. Yang pertama, sering-seringlah saudara tukar pikiran. Kalau saudara tidak belajar tukar pikiran, maka pasangan saudara tidak pernah bisa baca pikiranmu, dan pasanganmu juga tidak bisa mengerti perasaanmu. Filipi pasal kedua, ayat pertama sampai ayat ketiga bilang begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dikatakan ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa? Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu rahasia untuk saudara bisa membangun kesatuan atau kesehatian atau kesatu pikiranan, yaitu hatinya harus disatuin, pikirannya harus disatuin, perasaannya harus disatuin, kasihnya harus disatuin, tujuannya harus disatuin. Nah, kalau tidak dibagi, kalau saudara tidak bertukar pikiran, gimana pikirannya bisa satu? Bukan karena kepala kita ditempelin sama pasangan kita,
Terus tiba-tiba isinya bisa ditukar, kan nggak bisa. Itu sebabnya banyak sekali suami merasa, oh istriku nggak pernah bisa ngerti deh pikiranku. Kalau kamu tidak pernah ceritakan dan berbagi, gimana dia bisa ngerti? Apalagi kalau dunia pekerjaannya berbeda. Latihan belajar tukar pikiran. Makanya bahasa Indonesia saya suka. Tukar pikiran. Share thoughts. Tukar pikiran. Saling berbagi. Itu yang pertama. Kedua, tukar perasaan. Nah, saudara, kalau saudara tidak belajar untuk saling tukar perasaan, makanya seringkali konflik terjadi karena salah perasaan, salah ngerti, salah paham. Kasih contoh deh. Saya waktu baru menikah, seringkali sama istri saya mengalami konflik. Setiap kali akhir bulan, waktu itu gereja kita baru mulai, kita sangat terbatas satu keuangan. Di akhir bulan, atau di pertengahan, atau minggu ketiga lah biasanya dia sendiri cerita, dia bilang, sayang, uang kita habis. Saya cuman, hah? Gitu aja? Nangis dia. Dia nangis. Loh, saya kan bingung dia nangis. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Terus kemudian dia bilang ini, kenapa kamu tidak percaya sama aku? Loh, yang bilang nggak percaya siapa? Dia merasa aku tidak percaya. Saya cuma bilang, hah. Saudara, kami selalu berdebat karena saya ngotot mempertahankan diri bahwa saya nggak pernah bilang saya nggak percaya. Apalagi buktinya gaji kita, gaji saya, 100% itu masuk ke rekeningnya istri, dan istri saya mengelola. Jadi saya punya alibi, saya bilang, mana mungkin saya nggak percaya? Kalau saya nggak percaya, masa gaji ke kamu pegang 100%? Tapi masalahnya adalah kalau saudara istri, saudara mungkin bisa kira-kira ikut menyelami, merasakan perasaan istri saya. Nah, kalau saudara suami, saudara mungkin ikut perasaan saya. Saya bisa ngotot mempertahankan diri, siapa yang bilang nggak percaya, buktinya, barang buktinya adalah gaji kamu pegang. Gitu. Nah, kalau saya mempertahankan perspektif saya, perasaan saya nggak merasa tidak percaya, dia merasa saya tidak percaya, maka masalah kita nggak akan pernah selesai karena kita masing-masing mempertahankan saya benar, dan dia mempertahankan dia benar. Dan seringkali dalam pernikahan, kuncinya bukan siapa benar, siapa salah. Kuncinya adalah dan dua hati ini masih dekat. Itu jadi kunci. Nah, kalau kita tidak menyelesaikan, maka konflik atau salah pengertian dan salah paham akan semakin hari semakin banyak. Itu baru salah satu contoh. Satu lagi yang sering kali, kalau kami lagi misalnya buka peta, pakai aplikasi peta, sering kali kalau saya nyetir, istri saya pakai, kita sering kali ribut karena dia merasa saya nggak percaya dia bisa pegang peta atau ngatur setting peta gitu kira-kira. Sering kali kita ribut dan dia sering kali merasa gini, kok kamu sepertinya kayaknya ngeremehin aku, seperti aku nggak bisa dipercaya gitu. Nah, sekali lagi, dia merasa aku meremehkan dia, saya akan selalu membela diri. Belum lagi saya kasih contoh yang lain lagi. Sering kali di rumah kadang-kadang saya kalau habis makan lupa cuci piring atau lupa buang sampah atau apa misalnya gitu. Karena kami nggak pakai pembantu di rumah. Jadi seringkali atau saya makan atau potong sesuatu ada kulit atau apa yang ketinggalan belum dibersihkan gitu. Nah, istri saya kadang-kadang marah. Nah, waktu dia marah, kadang-kadang dia tanpa sadar dia ngomong agak sedikit lebih keras gitu. Nah, karena kami di rumah ada anak-anak dan saya seringkali tersinggung. Saya bilang, coba ngomongnya begitu. Misalnya saya tersinggung, saya merasa tidak dihormati. Nah, terus saya merasa bahwa dia itu memperlakukan saya seperti anak-anak gitu, seperti itu. Nah, kembali lagi, berdasarkan apa yang dia bikin, dia juga sama seperti saya, dia punya pembelaan. Dia bilang, enggak kok, saya tadi nggak kasar, nggak keras, nggak gini. Jadi, dia merasa dia mengucapkan itu seperti ini, saya merasa apa yang dia ucapkan seperti ini. Nah, ada dua definisi perasaan. Saya rasa begini, dia rasa begini. Demikian juga waktu saya bilang, hah, dia nangis, dia merasa saya nggak percaya, saya tidak merasa seperti itu. Demikian juga tadi, waktu buka peta. Nah, kalau sudah ada nangkap. Nah, kalau ini tidak ada penyelesaiannya, ini bisa menjadi sumber masalah yang terus menumpuk sampai kemudian dua hati ini semakin hari semakin jauh. Nah, kami untuk bertukar rasa supaya bisa menyatukan rasa, kami punya kesepakatan. Saudara boleh coba dan boleh tiru misalnya.
Saya sekarang dan Hana, kami punya kesepakatan begini. Kalau saya ngomong sesuatu, saya tidak bermaksud seperti itu, tapi dia dengar, tapi dia rasa seperti itu. Kami sekarang tidak lagi akan berdebat. Kami ambil acuan yang mendengar, yang diikuti. Saya bilang saya nggak maksudnya begitu, tapi kalau yang mendengar rasanya seperti ini, saya harus terima. Oke, kalau begitu lain kali saya tidak akan bicara dengan nada gaya seperti ini supaya dia tidak merasa seperti itu. Demikian juga waktu saya kemudian bilang, kamu tadi ngomongnya itu seperti anggap saya ini kayak anak kecil yang tidak bisa dipercaya dan tidak dihormati. Dia baru mau bela diri, dia ingat kita punya kesepakatan. Kan nggak peduli dia ngomongnya maksudnya apa, kan saya dengernya rasanya seperti ini. Dia harus terima, dan baru kemudian kita bahas. Kalau gitu, ke depannya, kira-kira saya perlu ngomongnya seperti apa. Saya akan kasih tahu. Lain kali kamu ngomongnya seperti ini. Nah, kalau kamu ngomongnya seperti ini saya akan bisa, dan saya akan pasti bisa terima masukan itu, dan saya sadar saya bukan orang yang sempurna. Perasaan kami yang berbeda ini sekarang bisa dipersatukan, dan kami sekarang jarang sekali salah rasa, apalagi salah paham. Karena seringkali kita berpikir dua pikiran yang berbeda, kita pikir dia pikir seperti itu, dia pikir kita pikir seperti itu, kita rasa seperti itu, dia rasa bahwa saya rasa seperti itu, makanya miskomunikasi, salah paham terjadi karena tidak ada pengertian dan tidak ada kesamaan bahasa dan pemikiran yang ada. Saya nggak tahu apakah saya terlalu rumit untuk saudara bisa mengerti ya. Tapi intinya adalah sering-seringlah tukar pikiran, tukar acuannya, samakan bahasanya. Nanti mungkin di pertanyaan-pertanyaan saudara saya bisa menjawab dengan contoh-contoh yang lebih praktis. Yang terakhir tadi, samakan tujuan. Pastikan tujuan saudara sama. Jadi pastikan masa depan, pastikan cita-cita, pastikan apa yang kau rencanakan sama. Nah, perasaannya satu, tujuannya satu, hatinya satu. Maka saudara bisa membesarkan generasi yang bisa menaklukkan bumi. Karena untuk memenuhi bumi, cukup seorang laki-laki dengan seorang wanita bersatu jasmani, bumi penuh. Tapi anak-anak yang bisa menaklukkan bumi perlu ayah yang bertanggung jawab, perlu ibu yang bertanggung jawab, perlu suami dan istri yang satu pikiran, satu hati, satu jiwa, sehingga anak-anaknya bisa dibesarkan sebagai generasi yang bisa menaklukkan bumi. Nah, panggilan Tuhan bukan hanya untuk kita memenuhi bumi, tapi panggilan Tuhan untuk kita juga menaklukkan bumi. So, ayat yang terakhir tidak ada di slide, atau perikop yang terakhir saya ingin tutup dengan membaca bagi saudara Mazmur 139. Tidak ada di slides yang saya berikan kepada panitia, tapi ini akan menolong saudara menutup apa yang saya ingin bagikan saudara. Mazmur 139 ayat pertama sampai ke-6. Ini bicara atau perikop bicara tentang bagaimana Daud merasa Tuhan itu begitu dekat dengan dia. Dia bilang begini, ini mulai dari ayat pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dia berkata, Tuhan, Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Dengan kata lain, dia bilang, Tuhan, bukan hanya engkau menyelidiki aku dari jauh, engkau tahu semua tindak tandukku, engkau tahu segala jalanku, engkau tahu semua pikiranku, engkau tahu perasaanku. Dia bilang, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, aku belum ngomong, sesungguhnya semuanya telah engkau ketahui, kata Daud. Dari belakang, dari depan engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku menggapainya. Nah, ini rahasia yang terakhir yang saya ingin bagikan bagi saudara. Kedekatan kita rasakan dengan orang yang pikirannya dekat dengan kita dan perasaannya dekat dengan kita. Daud merasa Tuhan dekat sama dia karena dia merasa Tuhan tahu pikirannya. Karena dia merasa Tuhan tahu apa yang dia rasakan. Itu rahasia. Saudara,
kedekatan hanya kita akan rasakan dengan orang yang pikirannya sama kita dekat. Kita tahu, dia tahu apa yang aku pikirkan. Aku belum ngomong, dia udah tahu. Aku belum minta, dia udah tahu. Aku belum ceritain susah-susah, dia udah ngerti perasaanku. Nah, orang yang ngerti pikiranku, orang yang ngerti perasaanku, itu adalah orang yang paling dekat dengan aku. Itu rahasianya. Jadi suami dan istri, saudara mau dekat, bukan badannya dekat, pikiran dan perasaannya harus dekat. Hatinya harus dekat. Dengan kata lain, semua yang mau berpacaran, saudara mau mendekatkan diri sama seseorang, kalau saudara mau ada seseorang dekat sama kamu, kasih tahu apa yang kau pikirkan, apa yang kau mimpikan, apa yang kau rasakan, apa yang kau cita-citakan. Kalau engkau berbagi dengan dia, kau sebenarnya sedang buka pintu untuk mengundang dia dekat sama saudara. Dengan kata lain, kalau saudara nggak mau seseorang dekat sama saudara, jangan cerita isi pikiranmu, jangan cerita isi hatimu, apalagi mimpi dan masa depanmu. Ibu-ibu, jangan sembarangan cerita apa yang dalam kehidupanmu dengan orang lain kalau sudah nggak mau orang itu dekat. Ada banyak sekali perselingkuhan terjadi karena mereka salah curhat. Karena cerita itu bisa membuat kita kemudian tanpa kita sadari dengan dekat dengan orang yang tidak seharusnya kita dekat. Makanya kenapa terjadi sekali cinta lokasi dan lain sebagainya, karena itu. Nah, saya dengan sangat hati-hati mempraktekkan ini dalam pelayanan maupun kehidupan dan pekerjaan. Kalau dia dekat saya akan berhenti kasih tahu apa yang saya pikirkan. Saya akan berhenti kasih tahu apa yang saya rencanakan. Saya akan berhenti kasih tahu apa yang saya rasakan. Saya akan berhenti ceritakan apa yang ada di terdalam dalam hati saya. Itu rahasianya, saudara. Kalau saudara mau punya anak-anak yang menaklukkan bumi, pastikan suami istri, saudara punya kedekatan emosional, kedekatan rohani, dan itu tinggal ditindaklanjuti dengan kedekatan jasmani, sehingga sudah diberkati Tuhan. Saudara tidak akan punya anak-anak yang hanya memenuhi bumi, tapi saudara bisa punya anak-anak yang bisa menaklukkan bumi. Nah, itu acuannya, itu dasarnya. Nah, kalau sudah nanti mau tanya tentang teknisnya, prakteknya, saya berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjawab kalau saya bisa. Itu aja dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Pastor Edison. Wow, so good Pastor Jose. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Pastor Jose semuanya, wherever you are. Thank you Pastor Jose. Dan saya belajar sekali sama istri saya juga yang ada di sini. Kita tadi juga langsung saling lihat-lihatan untuk bisa punya selalu ada momen untuk tukar pikiran, tukar perasaan, hati juga ya. Seperti yang tadi Pastor Jose sampaikan. Dan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan tolong disampaikan kepada registrasi atau pendaftaran supaya pertanyaan itu bisa segera dikirimkan. Karena pertanyaan tidak diterima di kolom komentar ya, tapi Anda perlu japri karena ini soal pernikahan dan kita juga menghargai privasi Anda masing-masing. Nah, ada satu pertanyaan yang sudah masuk, Pastor Jose. Pertanyaannya adalah, saya rasa ini juga salah satu teknisnya ya tentang menyatukan, membahas sebelum pernikahan. Pertanyaannya adalah, sebentar saya lagi bacakan. Apakah semasa pacaran, aku mau tahu penghasilan pacarku berapa, apakah itu masuk akal? Kalau dia nggak mau jujur, aku harusnya gimana ya? Gitu. Lalu hampir sama dengan itu pertanyaan yang kedua adalah, gimana mengatur keuangan suatu rumah tangga yang baru? Maksudnya, apakah sebelum nikah janjian dulu di awal, terus secara lisan saja, atau perlu tertulis? Itu pertanyaannya, 2 pertanyaan. Thank you. Suara Pastor Jose belum keluar. Suara Pastor Jose belum keluar. Oke, sorry tadi masih. Oke, we can hear you. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kalau sudah pacaran, bagi saya ya, kalau pacaran tergantung, makanya saya pengennya saudara evaluasi ulang definisi pacaran. Kalau kenalan
beda sama pacaran kalau menurut saya sih ya. Hmm. Kalau ini dalam tahap kenalan sebenarnya masih coba mendekati perkenalan lebih dalam untuk menentukan. Kalau saya pacaran itu adalah setelah kita rasa ini calon pasangan kita untuk kita mau menikah, itu baru baru statusnya pacaran. Atau mungkin banyak di antara saudara anggap itu sebutannya itu tunangan ya. Jadi pacaran itu lebih pada kayak masih lihat-lihat gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau saya sih pengennya atau saya lagi minta atau ngajar sama anak-anak, saya bilang ya kalau kalian PDKT, kenal-kenalan itu nggak harus sebut namanya sama pacaran. Emang bedanya apa antara pacaran sama pendekatan gitu? Karena eh, kalau memang itu sama aja ya sebut aja pendekatan supaya nggak perlu punya statistik, oh saya udah pacaran 17 kali, padahal itu semua pendekatan 17 kali. Ya kan kalau kita mau beli baju aja kita lihat-lihat, apalagi mau pilih pasangan hidup ya. Tapi kalau cuma pendekatan kan nggak apa-apa. Kalau kalau kita pendekatan, kenalan, tapi kan belum tentu harus pacaran. Kalau udah masuk ke jenjang yang lebih pasti baru pacaran. Nah, sekarang saya anggaplah ini mereka ini pacaran ini maksudnya pendekatan. Nah, kalau dia tidak berani terbuka untuk gaji, berarti dia nggak percaya toh. Nah, bagaimana caranya kamu membangun kesatuan dengan orang yang nggak mau percaya sama kamu? Nah, saya nggak tahu kenapa dia nggak percaya sama kamu, sehingga dia nggak mau terbuka. Apakah kamu juga bertanggung jawab membuat dia tidak percayakah? Saya nggak tahu. Tapi kalau dia nggak bisa, kalau itu tidak bisa dipulihkan, sebaiknya ya dua orang yang tidak saling percaya hatinya. Gimana bisa? Karena kalau tidak ada saling percaya, karena percaya itu adalah salah satu dasar fondasi daripada sebuah pernikahan. Itu yang saya tadi inginkan. Nah, segera atau saya ingin nasihatkan. Yang kedua langsung tadi gimana nanti kalau dalam pernikahan. Nah, saudara, pernikahan itu akan kuat kalau yang dijalankan itu relational bukan transaksional. Segala sesuatu itu hubungannya sifatnya itu hubungan bukan transaksional, apalagi kontraktual pakai meterai. Pernikahan itu harus relational. Jadi rasa percaya dalam mengelola keuangan itu harus relasional bukan kontraktual. Harus di ini. Jadi harus dilatih dan harus dibicarakan waktu pacaran atau waktu tunangan. Dan saya punya penghasilan sekian nanti ke depan bagaimana mengelolanya. Nah, untuk itu saudara yang dalam pacaran bisa ikut kelas pranikah yang mungkin bisa menolong saudara. Kalau di gereja kami ajarkan bagaimana mengelola keuangan. Jadi supaya bisa ada saling percaya di situ. Kan bisa jadi kadang-kadang cuma salah satu yang kerja. Ada yang dua-dua bekerja. Ya toh? Ya kalau dua-dua nggak bekerja ya sebaiknya jangan menikah. Ya, minimal salah satu harus bekerja dan cukup untuk menghidupi dua-dua kan gitu. Nah, nah biasanya kuncinya adalah membangun kepercayaan, membangun rasa saling percaya secara keuangan. Nah, itu biasanya menjadi tantangan dalam persiapan, dalam berpacaran. Jadi kalau sampai nggak ada dan itu harus kontraktual, ya masalah rasa percaya itu yang harus dibereskan terlebih dahulu. Nah teknisnya nanti terlalu teknis kalau di sini saya bahas nanti uang listrik siapa yang bayar, uang sekolah siapa yang bayar. Nah itu adalah tata kelola keuangan keluarga. Sangat tergantung apakah yang bekerja itu suami, istri saja, itu sangat tergantung kepada berapa besar penghasilan dan berapa besar pengeluaran yang ada, dan itu semua bisa dikelola dan diatur, dan saya yakin di gereja kalian juga ada banyak yang bisa menolong kalian untuk menata itu dengan baik sejak dari zaman berpacaran. Tapi keterbukaan kunci harus percaya harus ada. Kalau nggak ada, sebaiknya nggak. Berarti ada masalah. Oke, thank you, Pastor Jose. Nah, pertanyaan berikutnya, Pastor Jose. Bagaimana cara mempertahankan gairah dalam hubungan suami istri jika sudah menikah dalam jangka waktu yang cukup lama? Cukup lama itu berapa tahun? Wah, saya 3 kurang bulan. tahu. Ini gairahnya ini gairah seksual atau gairah apa?
Dari pertanyaan sih hanya gairah, tapi kalau saya baca ya kelihatannya kok mengarah ke gairah seksual atau gairah romantisme Oke. atau Kalau gairah bicara dalam soal gairah hubungan suami istri. romantisme, gairah romantisme. Nah, saya asumsi ini pernikahan mungkin sudah di atas 20 tahun mungkin. Ya, eh, segala sesuatu yang mau dipertahankan segar, memang harus ada usaha. Rumah kita baru aja kalau nggak diapa-apain setelah 10 tahun juga akan rontok, akan rusak juga. Demikian juga dengan pernikahan kita. Dan memang untuk supaya gairah atau perasaan dan romantisme termasuk seksual itu supaya tetap segar memang harus ada usaha. Nah, biasanya memang masalah yang ada di jasmani itu akarnya di jiwani. Jadi menurut saya sama seperti kebun, kalau taman kita bilang. Susah bunganya bisa mekar kalau di situ sudah banyak dibiarkan lalang. Gitu. Jadi kalau saya dalam konseling pernikahan menurut saya banyak sekali kita membiarkan lalang, membiarkan semak belukar yang tumbuh di situ dan kita tidak cabut sejak awal. Sampai akhirnya semua itu semak belukar lalang itu mencemari dan merusak semua keindahan yang ada di situ. Jadi nasihat saya apa? Ya mulai dicabut dulu semak belukar, akar. Nah kalau saya dan istri, saya biasakan untuk ambil waktu untuk pergi berdua. Memang ini PSBB susah jadinya. Saudara, kapan terakhir saudara dan suami dan istri sudah duduk bicara ngobrol tanpa pegang HP? Coba. Berapa sering dan berapa lama sudah bicara? Oh, tadi pagi bicara kok. Berapa lama? 1 menit. Itu bukan bicara. Itu kasih informasi. Saudara kalau bicara itu betul-betul duduk, bicara, tukar pikiran, ngobrol dari hati ke hati. Kapan terakhir saudara bicara minimal 1 jam deh, minimal 1 jam aja. Kapan terakhir duduk nggak pegang HP, mata sama mata ketemu, ngobrol 1 jam. Oh, terakhir pacaran, Pak. Ya nggak heran. Karena waktu pacaran perhatian kita itu ke matanya, terus kita. Setelah menikah, begitu punya anak, ngomong aja jarang, ngomongnya juga lihat belakang, lihat kepala, belum lagi yang dia omongin cuma urusan anak, urusan rumah, urusan listrik, urusan cucian, urusan cicilan. Kapan terakhir kalian ngomong dari hati ke hati tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita simpan dalam hati kita yang paling dalam. Nah, kalau yang kita simpan adalah kekesalan kemarin, belum lagi komunikasi seksual nggak jalan, saudara mungkin kerja capek, dan ada banyak sekali faktor di sini yang membuat lalang, semak belukar bisa ada di situ, dan kalau itu sudah ada, ya tentunya bunga yang indah juga nggak bisa bertumbuh subur, atau ketutupan minimal. Jadi, anjuran saya mulai dari sekarang ambil waktu, kayak minimal seminggu itu bisa nggak kalian ambil 1 atau 2 kali janjian betul-betul, ambil 1 jam, duduk, untuk ngobrol. Nah, kalau itu penting, ya ambillah waktu. Termasuk hubungan seksual. Kalau hubungan seksual itu penting dalam bagi sebuah pasangan suami istri, karena seks itu adalah kebutuhan. Sama seperti makan. Nah, kalau memang itu perlu dan butuh, ya harus diagendakan, harus dijadwalkan, dan harus dipersiapkan. Semakin kita berumur, semakin perlu persiapan. Kalau umur 20 ya bisa kapan saja, siap, karena tungkunya panas. Nah, kalau kita udah berumur ya perlu persiapan gitu, nggak langsung nyala. Ini kayak bahasanya bukan listrik lagi, areng, nyalainnya lama, perlu waktu dan perlu usaha gitu. Jadi ya perlu persiapan. Jadi kalau memang itu penting, saya pribadi pun sama istri kami, kalau kami mengatakan kalau itu penting, kami harus agendakan, kami jadwalkan minimal seminggu sekali kalau memang perlu hubungan suami istri. Jadwalkan supaya istri dari siang mandi madu, mandi susu, mandi kembang, ya toh biar wangi kan. Salomo aja Esther mempersiapkan diri 6 bulan, ya toh. Ya, biar saudara istri lulur dulu dari siang krim bat, ya toh. Diminyakin biar wangi. Nah, suami juga push up dari siang, ya toh. Dipersiapkan. Jadi istilahnya dipersiapkan karena diagendakan. Demikian juga dengan kebutuhan jiwani. Nah,
Itu nasihat saya kalau mau jaga gairah ya jasmani, jiwani, rohani harus dijaga. Nah, kalau masalahnya adalah di dalam hati sudah ada yang kesel, ganjel, belum tuntas, yang minggu lalu aja belum tuntas, atau bulan lalu aja belum tuntas, jangan pegang-pegang. Gimana bisa romantis kalau masih ada dalam hati yang belum tuntas gitu. Nah, semakin lama sudah numpuk, semakin lama sudah menikah, dan semakin lama sudah tumpuk, apalagi dalam hati sudah bilang ini, ya udahlah. Nah, itu berarti taman saudara udah kering kerontang, dan saudara perlu kerja sedikit untuk bisa menyegarkan dan menghijaukannya kembali. Bisakah? Bisa. Malam ini pun Tuhan bisa kasih hujan, tapi saudara perlu duduk berdua untuk mulai bilang, ayo deh, kita buka deh, kita ngomong deh. Dan tidak setiap kali ngomong membela diri untuk mempertahankan persepsi kita masing-masing, kayak tadi saya bilang. Kalau tidak ada kesepakatan, oke, aku ikut yang kamu rasa, dan nanti pokoknya yang ngerasa yang harus diikuti. Nanti kalau pas aku rasa gitu, ya aku ngomong. Jadi kita sama-sama bisa membangun kesepakatan. Nggak penting siapa benar, siapa salah. Yang penting kita bisa dekat. Semoga menjawab. Very good, very good. So real and practical juga. Nah, ada keuangan lagi. Keuangan tadi udah dijawab ya. Dan di AOC kita juga ada bimbingan pranikah dan itu membahas soal uang. Tapi kalau mau membahas soal uang secara spesifik, nanti bisa kontak ke salah satu sel leader untuk minta membahas di Victory Shop ada tentang pembahasan keuangan. Oke, nah berikutnya Pastor Jose, pertanyaannya ada 2 pertanyaan yang hampir mirip. Bagaimana mulai membangun komunikasi kalau salah satunya tertutup dan pasif? Lalu pertanyaan yang hampir sama adalah gini, bagaimana kalau salah satu pasangan bukan tipe orang yang bisa mengatakan perasaan dan pikirannya? Sedangkan sebenarnya semua yang sudah dipikirkan dia itu baik, tapi hanya sulit mengatakannya sehingga memang sering terjadi miskomunikasi. Gitu. Sorry, Pastor Husi suaranya masih mati. Ya, oke. Makanya saya tadi bilang, kunci untuk keberhasilan dalam pernikahan itu sebenarnya sangat sederhana. Nggak ada sesuatu yang muluk-muluk dan kayaknya gimana banget. Sangat simpel. Tadi saya bilang, pikiran sama perasaan. Nah, saya tahu bahwa ada banyak di antara kita yang tidak gampang dan tidak mudah mengungkapkan pikiran dan mengungkapkan perasaan. Makanya, kalau kita udah tahu justru pikiran sama perasaan yang penting, nah makanya kita belajar untuk saling berbagi. Nah, kalau saudara ini, saya ambil balik ke tadi contoh, atau pasangan yang tadi bilang, kalau pasanganmu pendiam, nah saudara tahu bahwa kuncinya adalah saudara mengerti isi pikirannya. Kalau saudara udah ngerti nih malam ini, kalau pasangan saudara nggak di sini dan nggak ngerti pun, dan dia pendiam, saudara berarti punya tugas utama adalah terus menggali apa yang ada di dalam pikiran dia. Caranya saudara bisa mulai dengan memancing, dengan menceritakan apa yang ada di pikiran saudara, kemudian saudara tanya. Karena tanya kan dia bisa jawab. Nah, saudara harus belajar untuk bertanya jadinya, karena suami saudara atau istri saudara bukanlah orang yang gampang bercerita. Nah, semakin saudara mulai tanya, semakin saudara jelaskan bahwa aku ini perlu loh yang tahu pikiranmu. Kalau aku nggak tahu, kita ini satu rumah, tapi dunia kita tambah lama tambah jauh. Nah, kalau dia disadarkan, dia nggak akan keberatan saudara tanya terus. Nah, kalau saudara tidak tanya, terus kemudian saudara asumsi, dia pasti begini, ya repot. Jadi, apalagi kalau pasangan kita memang tipe personality atau kepribadiannya bukan yang suka cerita. Yang pertama. Ada banyak sekali tentunya kebiasaan-kebiasaan. Ada yang tipikal laki-laki, ada yang tipikal perempuan, ada yang tipikal kepribadian yang jenis tertentu, orang tertentu gitu. Jadi memang ada, tapi ya makanya apa yang saya kasih hari ini adalah sangat sederhana. Saya mulai belajar untuk berbagi perasaan saya, dan saya tidak berharap dia nebak perasaan saya. Saya kasih tahu. Tadi waktu kamu ngomong itu, aku rasanya seperti ini. Gitu. Jangan diam sendiri, nangis sendiri, banting-banting pintu. Harapannya suami kita atau pasangan kita ngerti. Ya. Saya juga berapa kali seperti itu harus kasih tahu sama istri saya, dan dia juga belajar. Dulu berapa kali itu dia diam, dan dia diemin saya. Dia pikir diamin saya ngerti. Kadang-kadang kita nggak ngerti, udah 2 hari nggak ngerti. Kalau dia ternyata udah diamin kita 2 hari, gitu.
Jadi suami kita, istri kita kadang-kadang nggak bisa nebak. Apalagi kita cuma kasih signal-signal. Nggak bisa, jangan seperti itu. Kita yang merugikan pasangan atau pernikahan kita sendiri kalau itu yang kita lakukan. Jadi saya tahu ada yang nggak terbuka, belum lagi ada trauma dan luka yang belum sembuh tentunya. Tapi kembali pada prinsip ini, pikiran, perasaan, kehendak, itu di dalam jiwa itu harus dipersatukan. Itu aja kuncinya. Kalau kita biarkan luka dan semak belukar, semak duri bertumbuh, maka yang sehat dan yang subur ini nggak bisa bertumbuh. Very simple, tapi dahsyat. Thank you. Nah, ini karena waktu udah terus berjalan, so ini mungkin akan jadi satu pertanyaan terakhir ya, Pastor Jose. Nah, apakah sebelum menikah, setiap pribadi bertanggung jawab atas keutuhan dirinya? Bagaimana jika salah satu pasangan terkadang masih merasa tidak utuh, masih dalam proses mengenali diri sendiri, masih merasa belum mumpuni menjadi seorang istri atau suami yang benar? Apakah pasangan lain bertanggung jawab untuk mengisi ketidakutuhan tersebut? Tidak dianjurkan untuk saudara menjadi penyelamat bagi pasangan saudara. Saudara hanya bisa menerima pasangan saudara apa adanya. Kalau saudara siap menerima dia apa adanya, ya tidak apa-apa. Tetapi saudara tidak bisa menjadi seorang penyelamat memenuhi bejana atau cangkir dia yang belum penuh. Jadi keutuhan kita sebagai individu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kita tidak bisa mengharapkan pasangan kita. Pasangan saya itu nggak pernah membahagiakan saya. Bukan tanggung jawab pasanganmu untuk membahagiakan kamu. Karena kebahagiaan kita ini tanggung jawab kita masing-masing. Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang bisa jaga hati kita itu kita, nggak bisa pasangan kita yang jaga hati kita. Pasangan kita ingin membahagiakan kita, itu bonus. Tapi kita tidak bisa menuntut orang lain membahagiakan kita. Karena kalau orang lain berusaha membahagiakan kita pun, kalau kita tidak jaga hati kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Jadi, yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita itu adalah diri kita masing-masing. Jadi, dalam pernikahan yang mau bahagia, harus dua pribadi yang utuh, yang masing-masing bisa membahagiakan dirinya sendiri, tidak menuntut pasangannya untuk memenuhi atau membahagiakan dia. Jadi kalau pasangan itu masih belum, ya kalau kamu terima itu, ya kamu harus terima konsekuensi dan jangan pernah menuntut seumur hidupmu sampai maut yang memisahkan, kan gitu. Karena kamu tahu dari awal apa yang dia belum bisa dan tidak bisa, nggak mungkin tiba-tiba dia bisa. Kalau dia bisa, suatu hari itu namanya bonus, gitu. Itu. Jadi apakah pasangan ini bisa dinikahkan? Ya itu sebabnya makanya di gereja ada fasilitator, konselor yang mendampingi untuk bisa menolong. Nah, konselor fasilitator itu kan pasangan yang sudah menikah sedikitnya beberapa tahun, lebih punya pengalaman menjalankan. Itu bisa memberikan masukan-masukan yang praktis gitu. Nah, itu sebabnya di gereja kami juga pastikan bahwa kami mempersiapkan pasangan itu bukan cuma Bible study, tahu ayat semua, karena banyak sekali kelas pranikah isinya ayat semua, tapi mereka tidak praktis dan tidak praktikal dan tidak bisa menjalankan kehidupan sebagaimana adanya. Nah, kehidupan pernikahan yang sehat adalah bagaimana kita mampu mempergunakan firman sebagai acuan dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita secara sederhana. Makanya yang tadi saya bagikan saudara sepanjang malam hari ini sangat sederhana. Jadi simple, frameworknya simple, tapi dahsyat. Kalau saudara fokus itu aja, pacaran, tukar tahu pikirannya, aku udah tahu pikirannya dan dia tahu pikiranku, dia tahu cara aku merasa, dia tahu kapan aku marah, kapan aku kesel, kapan aku kecewa, dia tahu perasaanku, dan aku belajar untuk kenal perasaan dia seperti apa, dan kemudian sama-sama punya fokus perspektif masa depan, kemudian satukan nilai, ada banyak hal lagi tentunya yang bisa disatukan, tapi kemudian kalau sudah tahu polanya, maka sudah bisa membangun persiapan yang sehat. Dan pacaran saudara akan sibuk dipakai untuk bicara. Sekali lagi tadi saya bilang tukar pikiran, bukan tukar eliur. Nah, banyak sekali yang muda ini sekarang sibuk tukar eliur, merasa dekat, tapi begitu menikah
Yaitu tadi pikirannya jauh banget, salah paham mulu, berantem mulu akhirnya gitu. Justru nanti mereka akan kehilangan kedekatan dan kehilangan kegairahan. Itu sih pendapat saya. Jadi eh, menikah harus atau pernikahan harus dilakukan oleh dua pribadi yang utuh, yang sama-sama siap untuk saling mengisi dan tidak menuntut untuk diisi oleh pasangannya. Itu pendapat saya. Wow, thank you Pastor Jose buat waktunya. Dan saya tahu ini waktunya udah terus berjalan dan waktu sudah habis sebetulnya. Dan boleh nggak kita sama-sama take picture with you, Pastor Jose? Boleh ya? Oke. Nah, buat semua yang hadir di acara ini, boleh nggak dinyalain screen-nya? Make sure you are on screen, screen-nya tetap terbuka, supaya kita semua bisa lihat wajah Anda. Dan sementara screen Anda dibuka, akan ada kawan-kawan kita yang ambil screenshot dari pembicaraan kita dan kegiatan kita malam hari ini. So, tetap smile dimanapun Anda berada. You can stay smiley. I think screen 1 sudah, berikutnya screen 2. Berikutnya screen 3. Sebab ada 8 screen ya, jadi tetap tersenyum. Kalau agak kering giginya, di basah-basahin dikit lagi. Oke. Yes, we are still doing the photo picture. Terus tersenyum. Yes, boleh tetap tersenyum. Mantap. Oke. Rekan-rekan admin udah aman? Saya tahu ini foto grup yang paling aneh, mungkin buat beberapa saudara. Oke. Thank you semuanya. Dan boleh nggak kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Pastor Jose Carroll. Thank you for your time, thank you for your ministry, Pastor Jose. We are praying, kita berdoa supaya apapun yang Pastor Jose lakukan boleh terus berdampak, berbuah, dipakai Tuhan luar biasa, baik lewat JPCC maupun juga keluarga dari Pastor Jose, anak-anak semua dipakai Tuhan luar biasa. Thank you for your time. Kita sangat menghargai waktu dari Pastor Jose. Sekali lagi semuanya boleh kasih thank you ke Pastor Jose, kasih tepuk tangan, emoticon, kasih komen di kolom chat. Thank you Pastor Jose. Thank you so much. Dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingin mengajak kita mengakhiri acara ini, dan sementara Anda ngomong thank you, ngucapin thank you, saya kasih waktu sebentar supaya Pastor Jose juga bisa lihat dan membaca. Terima kasih semua. Terima kasih sudah join malam hari ini. Tuhan berkati saudara semua. Thank you, Pastor Jose. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat malam yang powerful, di mana kami boleh diperlengkapi lagi dari kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu, Pastor Jose Carroll. Dan kami tahu ini akan menjadi malam yang mengubahkan atmosfer dari hubungan kami. Ini akan menjadi malam yang mengubahkan dinamika pernikahan kami. Bahkan kami semua yang akan menikah, yang mempersiapkan diri untuk menikah, kami juga diperlengkapi, kami juga dibekali dengan banyak hal yang menolong kami, supaya kami boleh mengambil keputusan yang terbaik dengan hikmat-hikmat Tuhan. Dan kami pun yang sedang dalam pernikahan, kami berdoa supaya hubungan makin diperkuat, romantisme dibangun, kesatuan makin dibangun, komunikasi makin dibangun, dan kami percaya Tuhan,
apa yang diajarkan untuk saling tukar pikiran, tukar perasaan, satu dengan yang lainnya, tukar mimpi, itu semua boleh kami lakukan, kami praktekkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya setiap kehidupan kami masing-masing boleh berjalan bersama dengan hikmat Tuhan, supaya setiap pernikahan, setiap hubungan, itu boleh dibangun jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau waktunya ini kami untuk menyirami, biar kami menyirami. Kalau ini waktunya kami memupuki, biar kami memupuki. Kami nggak mau keluar dari webinar ini dengan tanpa melakukan apapun ya Tuhan. Tapi kami berdoa, kami keluar dari webinar ini, kami melakukan dan kami tahu perubahan itu bisa terjadi. Hal yang indah, yang baik, yang manis, yang powerful, itu bisa terjadi dalam pernikahan kami, dalam komunikasi kami, dalam hubungan kami. Terima kasih buat semua yang sudah hadir malam hari ini. Dimanapun kami berada, penyertaan dan anugerah-Mu itu tetap luar biasa limpah buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadilah Bapa penyedia yang setia buat kehidupan kami. Kami percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan itu mengikuti setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin.